Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk struktur baju 2 kita lanjut untuk ke materi. Kita sudah lanjut ke batang tekan. Jadi untuk materi struktur baju 2 ini nanti ada batang tekan yang pertama, yang kedua adalah mungkin hubungan antara balok dan kolom. Kemudian kita lanjutkan dengan komposit ya, jadi ada kolom komposit, kemudian kompodek, komposit, pada plat dan sebagainya. Jadi untuk yang pertemuan kedua ini kita ke struktur tekan lebih dahulu. Jadi untuk struktur tekan apa sih sebetulnya struktur tekan, batang tekan itu? Jadi untuk struktur tekan itu merupakan komponen struktur yang mengalami gaya aksial tekan. Tentunya kalian sudah tahu ya mengenai gaya aksial. Batang-batang tekan yang banyak dicintai untuk batang yang mengalami tekan material baja biasanya kolom, kemudian batang-batang tekan dalam struktur rangka batang itu juga bisa. Kemudian batang tekan ini juga ditujukan untuk komponen struktur yang memiliki atau memikul beban tekan sentris tepat pada titik berat penampang atau kolom ya, biasanya memang kolom maupun pada rangka batang juga biasanya pada sentris pada titik berat. Itu adalah struktur tekan yang mengalami gaya yang ideal karena umumnya pastilah terdapat keeksentrisitasan. Jadi ada suatu profil atau mungkin beberapa profil yang mempunyai eksentrisitas pada profilnya atau bentuk dari penampangnya. Sehingga untuk dalam ketepatan pembebanan juga tidak tepat pada titik berat profil tersebut. Terdapat kekangan pada tumpuan dan bisa menimbulkan momen. Tapi jika momennya relatif kecil, maka hal tersebut bisa kita abaikan. Kemudian kita bahas untuk permasalahan ya pada struktur tekan, utamanya adalah permasalahan tekuk. Secara umum, permasalahan tekuk ini ada berapa jenis. Untuk lokal itu ada 3, tekuk lokal di flange, tekuk lokal di web, dan tekuk lokal di elemen lain pada profil lain. Untuk tekuk pada komponen struktur secara keseluruhan terdapat tekuk lentur atau flexural buckling, tekuk torsi, torsional buckling, dan ini adalah kombinasi dari kedua tekuk lentur dan torsi, yaitu torsi lentur, yaitu flexural torsional buckling. Jadi untuk tekuk lentur ini disebut juga tekuk Euler. Itu merupakan jenis keruntuhan tekuk yang paling sering terjadi dan akan banyak dibahas nanti ya. Kemudian elemen yang mendapatkan lentur ini akan menjadi tidak stabil. Kemudian untuk tekuk lokal ini terjadi ya pada bagian dari suatu penampang yang menekuknya itu kenapa? Akibat terlalu tipisnya dari profil tersebut, sehingga ketahanan suatu kolom ini jika diukur dari rasio lebar tebal bagian penampang akan menyebabkan keruntuhan ya, bisa menyebabkan keruntuhan. Maka kita nanti akan membahas juga mengenai kolom langsing dan tidak langsing seperti itu. Ini dapat menyebabkan tekuk ya, langsing. Untuk tekuk torsi ini terjadi apabila terjadi kolomnya juga terlalu langsing, juga dapat menyebabkan tekuk torsi ya, di mana maka kita harus merencanakan sebaik mungkin untuk
bentuk dari penampang struktur tekan ini yang akan kita rencanakan. Jadi bisa kita logikakan ya bahwa untuk luas penampang yang sama, kemudian semakin panjang kolom tersebut atau semakin tinggi suatu kolom itu akan besar kemungkinan terjadi tekuk dan beban yang dapat dipikul akan semakin kecil. Dan kecenderungan suatu batang untuk tekuk itu diukur dari rasio kelangsingan. Nanti kita juga bahas untuk rasio kelangsingan, hubungannya dengan kolom langsing dan tidak langsing. Dan untuk tekuk itu juga dapat dipengaruhi oleh sambungan. Jadi maka sambungan yang kita rencanakan itu harus sebaik mungkin ya, agar resiko dari terjadinya tekuk itu semakin kecil. Karena hubungannya ini dengan lubang untuk baut itu juga akan mempengaruhi kekuatan dari profil yang kita rencanakan. Jadi untuk perilaku tekuk ini sangat perlu ya dipelajari karena menjadi salah satu penyebab keruntuhan pada struktur tekan atau kolom. Kemudian tekuk sendiri itu biasanya hanya terjadi pada elemen langsing yang memikul gaya tekan, dan kita bandingkan saja dengan beton. Beton itu sebetulnya lebih lemah dibandingkan baja. Namun dimensi strukturnya itu relatif besar atau tidak langsing. Maka untuk perencanaan kolom sendiri itu jarang memperhitungkan tekuk. Cukup diatasi dengan diagram interaksi penampang berdasarkan prinsip kompatibilitas tegangan-regangan pada material penampangnya. Jadi kalau kalian bingung untuk perilaku tekuk ini, bisa dibayangkan penggaris plastik ataupun besi sama saja ya. Kalian berikan beban aksial, ditekan aja pakai tangan. Nah itu adalah contoh perilaku tekuk. Nanti akan saya berikan ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi dari terjadinya tekuk. Yang gambar yang pertama ini merupakan global buckling, yaitu tekuk pada komponen struktur ya. Dan ini terjadi seperti ini ya tekuknya. Ini kita bisa lihat ini merupakan tekuk lentur ya. Kemudian yang gambar kedua ini adalah lokal. Jadi yang terjadi di flanks atau flange, yaitu sayapnya ya, bukan badannya. Jadi ada dua, nanti profil itu ada sayap dan badan, web dan flange. Kemudian yang ketiga ini web bucklingnya, jadi badannya yang mengalami tekuk. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi tekuk lokal maupun globalnya. Saya ilustrasikan juga untuk tekuk dalam komponen struktur. Tadi kalau hanya tekuk lentur saja yang ada di sini, ini tekuk lentur, kemudian tekuk torsi, berarti dia terjadi perputaran. Kayak misalnya kamu meres baju kayak gitu, tetap jadi torsi itu seperti itu. Kemudian ini adalah gabungan antara torsi lentur, ini jauh lebih berbahaya ya. Sebenarnya semuanya berbahaya. Maka bagaimana caranya kita merencanakan struktur yang benar-benar kuat dari beban aksial yang bekerja. Ini adalah beberapa jenis untuk profil struktur tekan. Sebetulnya secara teoritis itu jumlah bentuk dari profil struktur tekan yang dapat digunakan itu tidak terbatas untuk memikul beban tekan. Tetapi terbatas karena ada beberapa pertimbangan mengenai masalah sambungan, kemudian tipe strukturnya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa macam. Ini nanti di SNI juga ada masing-masing ya untuk profil
tekan ini, dan cara perhitungannya pun untuk mencari kapasitas, kemudian langsing, tidak langsing, dan sebagainya, itu akan terklasifikasi secara sendiri-sendiri nanti, perhitungan tekuknya dan sebagainya. Jadi untuk perencanaan profil itu bisa kita pakai, dan di peraturan pun ada masing-masing dalam perhitungannya. Jadi untuk profil yang akan kalian gunakan ini sebaik mungkin direncanakan, karena mungkin hubungannya ada beberapa masalah di lapang. Misalnya ya, untuk penampang pipa dan persegi atau segi 4. Jadi jika dia digunakan sebagai kolom, maka yang pertama, kelemahannya memerlukan penutup pada ujung penampang untuk mencegah korosi. Ya kan, kalau misalnya kalian buka gitu aja, maka ada celah air masuk di situ sehingga dapat menggenangi atau memenuhi di dalam kolom tersebut, sehingga air tidak bisa keluar dan mungkin akan menjadikan profil tersebut korosi setelah dipasang. Nah, itu adalah kelemahannya. Kemudian beratnya juga lebih besar dari profil yang lain. Untuk bentuk tub persegi atau pipa atau tub segi 4, seperti itu. Untuk selanjutnya kita mempelajari mengenai panjang efektif kolom. Ini hubungannya dengan rangka bergoyang dan tidak bergoyang ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kondisi tumpuan itu pengaruhnya pada kapasitas daya dukung kolom. Dan ini merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi hubungan utamanya adalah dengan ada pada ini tumpuan. Tumpuan itu ada, saya ulang lagi, ada jepit, ada sendi, ada roll, dan ada bebas. Dan ini untuk panjang efektif kolom ini hubungannya dengan K. Nilai K itu ditentukan dari kolomnya. Jadi ini sudah ada tabelnya, kalian bisa tinggal ambil nilai K. Ini hubungannya dengan tekuk ya yang terjadi. Jadi panjang efektif itu pasti hubungannya dengan jarak antar kedua titik, dan yang kedua adalah tumpuan tadi. Nah, K ini adalah faktor panjang efektif. Nilai K itu juga harus dikalikan dengan panjang aktual kolom, jadi K kali L ya. Kemudian konsep panjang efektif ini berasal dari model matematika yang mengambil suatu kolom dengan kondisi beberapa tumpuan. Jadi setelah diteliti, ternyata tumpuan ini sangat mempengaruhi panjang efektif dari kolom. Dan ini hubungannya, anggap saja semakin terkekang untuk kolom, maka untuk faktor nilai K-nya itu semakin kecil. Jadi ini nanti yang akan kita ambil dari nilai K teoritisnya. Jika tidak mendekati kondisi ideal, bisa pakai yang ini, kita perbesar. Dan ini hubungannya dengan rangka tidak bergoyang dan rangka bergoyang. Jadi untuk panjang efektif kolom atau KL itu cara sederhana tapi efektif untuk memprediksi dari kekuatan kolom sendiri. Korelasinya berkesesuaian dengan rumus Euler. Jadi untuk rangka tidak bergoyang, apabila K-nya itu antara 0,5 hingga 1. Untuk rangka bergoyang, K-nya itu lebih dari 1 ya.
Seperti itu untuk teori panjang efektif. Jadi saya ulang lagi, untuk kolom dengan tekangan yang besar terhadap rotasi dan translasi pada ujung-ujungnya. Contohnya itu adalah tumpuan jepit ini ya. Pada A, ini jepit-jepit, itu akan lebih mampu menahan beban yang besar dibandingkan dengan kolom yang mengalami rotasi maupun translasi pada bagian tumpuan ujungnya. Contoh misalnya tumpuan sendi. Seperti itu ya. Ini merupakan klasifikasi elemen untuk batang tekan aksial. Jadi kalian misalnya merencanakan menggunakan WF untuk batang tekannya, maka rasio tebal dan batas tidak langsingnya adalah seperti ini. Untuk contoh kasus mungkin saya mulai minggu depan ya. Jadi minggu ini hanya teori-teori saja dan konsep mengenai batang tekan saja. Dan satu hal lagi, saya ingin membahas mengenai SNI ya. Jadi untuk pasal E1 untuk batang tekan itu di pasal E1 SNI 1729 ya, mohon maaf ini 26, saya salah tulis. 29 2020 itu mengenai baja untuk bangunan gedung. Jadi ketentuan tekan desain. Jadi kita mulai DFBT ya, yang kalian mungkin dapat pada baja 1 itu LRFD, kita sebut untuk DFBT untuk sekarang. Kemudian ini untuk menentukan ketentuan umum persyaratannya, karena persyaratannya ini setiap profil itu berbeda ya. Jadi ketentuannya kita sesuaikan dengan yang ada di tabel E11 ini. Jadi misalnya kita akan merencanakan dengan profil WF nih, maka untuk tanpa elemen langsing seperti yang akan kita cek dulu. Jadi kita cek dulu nih elemennya, dia tuh langsing atau tidak dengan batas sekian. Nah ini untuk profilnya. Kemudian setelah kita cek, maka kita bisa menentukan ini kita mau pakai pasal berapa, pasal di SNI 1729 tersebut. Jadi misalnya dia termasuk penampang yang tidak langsing. Ini bahasnya tanpa elemen langsing itu sama aja ya, tidak langsing, ini saya sebut langsing untuk mempermudah penyebutan. Nah, untuk tanpa elemen langsing atau tidak langsing ini akan ada di bab E. Penampang pada bab E3 dan E4. Maka kita harus melihat SNI di pasal E3 dan E4 untuk ketentuannya. Seperti itu caranya untuk mencari bagaimana ketentuan umum untuk mencari profil persyaratan profil struktur tekan ini. Nah, seperti itu mungkin hari ini saja ya. Jadi konsep dasar, apa yang disebut dengan panjang efektif, kemudian profilnya apa saja, tekuknya seperti apa. Mungkin itu untuk struktur tekan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung bertanya. Sebelum kita mulai ke contoh kasus untuk minggu depan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.